Ya, terima kasih, Bu Ani. Mari Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, ucap syukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan atas kami sepanjang hari ini. Kau masih berikan kami kekuatan, kesehatan, Kau berikan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti webinar kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Devina. Tuhan, kami minta roh hikmat, roh pengertian, untuk kami mengerti apa yang disampaikan, apa yang diberikan setiap tentang kesehatan yang akan diberikan Dr. Devina pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati acara webinar kesehatan pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan, akhirnya ke dalam tangan-Mu, kami serahkan dan kami percaya Engkau yang pimpin setiap acara demi acara pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memulainya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Emi. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Devina untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan dokter. Ya, selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian, untuk Bu Anik ya baru bertemu ya Bu hari ini. Iya, oke Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu ya. Saya dengan Dr. Devina ya. Di sini saya asalnya sebenarnya dari Tangerang ya, dari Banten, tapi memang sekarang ini lagi bekerja ya di Salatiga. Oke, dan saya sendiri ini memang saya menempuh pendidikan di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya di Jakarta ya. Oke, dan kesempatan kali ini terima kasih atas kesempatannya sudah boleh untuk memberikan materi ya mengenai beberapa penyakit ya yang sering kita temui pada anak-anak usia dini ya. Oke, sekarang saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Sudah. Sudah ya. Oke. Ya. Oke. Ya, jadi mengenai penyakit yang sering ditemui pada anak usia dini ya. Oke, sebelumnya saya mau mungkin ini dengan jumlah partisipannya ada satu ya satu ini. Oke, kita coba ini dulu ya. Mungkin kalau dari Bapak Ibu sekalian ya, apa sih sebenarnya 3 penyakit yang paling sering ditemui pada anak-anak? Boleh sharing jawaban mungkin di chat masing-masing boleh memberikan 3 penyakit ya gitu ya. Kira-kira apa sih yang menjadi concern gitu dari Bapak Ibu yang paling sering ditemui pada anak-anak tuh apa ya penyakitnya ya? Atau kalau ada yang mau open mic juga boleh, Bapak Ibu silakan. Kita santai aja ya sekarang ya malam ini ya. Oke, ada yang sudah menjawab pilek ya, DB demam berdarah ya Bu Anik ya. Oke, ada ISPA, alergi ya, pilek batuk ya. Oke, diare. Ya, oke. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau open mic juga boleh. Ya, oke. Pilek batuk ya. Demam. Demam. Oh iya, oke demam betul. Ya, oke. Kira-kira ada lagi yang ingin memberikan pendapat nih? Oke. Oke, ya cukup ya kira-kira memang yang paling sering kita ketemu ya demam, pilek, batuk ya, alergi, diare. Oke, mari kita bahas ya satu-satu ya. Nah, mungkin apa yang perlu kita ketahui ya? Oke, pertama
memang ini yang nanti yang akan saya bahas ini adalah beberapa penyakit ya, kurang lebih 4 sampai 5 penyakit ya. Oke, mana yang pertama itu adalah diare ya. Memang adalah diare itu salah satu penyakit terbanyak ya. Diare sendiri menurut kalau Badan Kesehatan Dunia ya, itu adalah buang air besar cair atau encer 3 kali atau lebih per hari. Atau misalkan ibu itu pasti sudah lebih tahu ya, kapan anak itu kok sepertinya lebih sering BAB-nya daripada biasanya. Nah, itu bisa juga dapat dikatakan sebagai diare ya. Nah, penyebab terseringnya ini adalah rotavirus ya, virus. Bisa juga yang lain adanya alergi laktosa gitu ya, atau susu ya, infeksi bakteri atau parasit, tapi memang dia jarang ya. Dan oke, nah, dan memang sebenarnya diare ini merupakan penyakit ketiga terbanyak ya, yang menjadi penyebab kematian anak di bawah 5 tahun terbanyak di dunia ya. Kenapa ya? Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya, diare itu umumnya akan sembuh sendiri dalam beberapa hari ya. Jadi tanpa mungkin kita obati dengan antibiotik ya, bahkan pusat pengontrolan penyakit ya di dunia itu mengatakan bahwa untuk mengobati diare itu harus bersifat fisiologis ya, bukan farmakologis, yang berarti berikan cairan ya, diberikan vitamin atau suplemen, itu zinc ya, salah satunya yang sering diberikan pada anak-anak dengan diare ya. Nah, namun yang membahayakan itu adalah diare itu menyebabkan yang namanya dehidrasi atau kekurangan cairan ya, di mana kalau saat diare itu keluar cairan yang banyak gitu ya. Kemudian ada juga keluar elektrolit-elektrolit yang ada di dalam tubuh gitu. Nah, inilah yang membahayakan bagi anak-anak. Nah, ya. Sekarang kita mau mengetahui nih, apa nih tanda-tanda bahaya dari dehidrasi yang sering tidak diketahui ya sebenarnya. Contohnya itu adalah rasa haus yang terus-menerus. Mungkin pada awalnya anak, wah habis diare bolak-balik ke toilet kok bisa 3 sampai 4 kali, bisa 5 sampai mungkin 10 kali ya. Wah, makin haus gitu ya. Nah, terus makin rewel. Nah, tapi makin lama kok jadi malas minum, lemas gitu ya. Ada penurunan kesadaran kah gitu ya. Mungkin pada anak yang lebih kecil biasanya air matanya mulai tidak keluar, bibirnya kering nih, matanya cekung. Ini contohnya ya. Sebelah kiri ini ya, matanya ini agak cekung ya dibandingkan yang sebelah kanan ini matanya normal. Gitu ya. Kemudian yang di bold ini adalah yang agak tebal ya, tulisannya merupakan tanda-tanda yang mungkin Bapak Ibu lebih mudah untuk kenali ya, seperti rasa haus, malas minum ya, mungkin kencingnya kok semakin sedikit dan semakin pekat. Nah, kemudian kalau dicubit perutnya, wah lama sekali kembalinya nih sampai bentuk cubitannya ini masih bisa terlihat tuh beberapa detik setelah dicubit. Nah, ini adalah beberapa tanda-tanda dehidrasi yang perlu diketahui, dan misalkan kalau sudah ditemukan gitu ya, satu ataupun beberapa, itu harus segera langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Bisa ke rumah sakit ya, bisa ke puskesmas atau ke klinik atau ke dokter yang ada di dekat rumah gitu ya. Nah, kemudian misalkan kalau sudah ke dokter ya, sudah diberikan obat, kemudian tapi kok BAB-nya lebih sering, disertai dengan muntah, malah ada timbul demam ya, kemudian adanya BAB berdarah ya, BAB yang disertai dengan darah segar atau berwarna hitam ya, dan BAB yang tidak membaik dalam 3 hari. Nah, ini harus kembali lagi ke dokter ya. Nah, ini adalah tanda-tanda bahaya ya. Oke. Nah, maka itu sebenarnya kalau misalkan kita mungkin melihat BAB sendiri mungkin agak malas ya, tapi sebenarnya BAB itu menggambarkan banyak hal ya sebenarnya ya gitu. Jadi boleh nih mulai sekarang perhatikan BAB-nya anak-anak mungkin boleh ya. Oke. Nah, kemudian apa nih yang harus dilakukan saat anak diare? Nah, Bapak Ibu sudah tahu apa yang ini Oralit, sudah pernah lihat atau bahkan sudah pernah minum sendiri? Sudah. Sudah, oke. Sudah mengenal ya namanya Oralit ya. Ini memang adalah penolong utama kita ya saat diare. Penolong utama kita dan anak gitu ya. Nah, tidak perlu panik gitu ya.
Misalkan kalau untuk anak yang lebih kecil masih ASI, harus diteruskan ya, berikan minuman atau makanan yang lebih banyak. Nah, yang dianjurkan ini adalah pemberian air yang berkalori ya. Contohnya apa? Susu, kuah sayur, sari buah, teh manis ya, air kelapa hijau. Nah, ini lebih disarankan dibandingkan memberikan air putih biasa ya, air matang biasa. Nah, kemudian yang paling penting sih sebenarnya kalau ada oralit boleh memberikan oralit ya. Nah, dengan dosisnya seperti apa gitu ya. Misalnya kalau kurang dari 1 tahun biasanya 100 ml atau setengah gelas belimbing setiap kali BAB ya. Jadi kalau sudah BAB sekali harus diberikan cairan lagi ya supaya tidak terjadi tadi ya kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, kalau lebih dari 1 tahun diberikan 1 gelas belimbing biasanya ya, 200 cc. Oke, nah cara mencampurnya gimana? Ini mungkin yang sering disalah ya. Jadi 1 saset ini hanya dimasukkan ke dalam mungkin setengah gelas belimbing, padahal seharusnya dimasukkan ke dalam 200 cc atau 1 gelas belimbing biasanya ya. Harus dilarutkan semuanya, kemudian baru aduk hingga larut, baru memberikan sesuai dosis ya. Misalkan kalau hanya butuh setengah gelas ya baru berikan setengah gelas ya. Nah, memberikannya gimana ya? Yaitu dengan menggunakan sendok makan ya. Perlahan-lahan karena biasanya oralit ini bisa membuat anak tuh muntah biasanya ya. Oke, dan misalkan kalau memang muntah ditunggu dulu 5-10 menit, kemudian boleh mulai diberikan kembali oralitnya dalam waktu yang lebih lama ya. Oke. Ini misalkan kalau saya bicara terlalu cepat atau ada yang mau mengajukan pertanyaan, boleh langsung aja ngomong di chat ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini mungkin yang salah satu yang penting juga ya, karena gimana caranya kita mencegah diare ya. Ya ini biasanya untuk usia kurang dari 6 bulan, ya pastinya harus hanya diberikan ASI saja, bisa diberikan vaksinasi, dan juga botol susu ya, dan DOT ini harus direbus dulu ya sebelum diberikan ke bayi agar mematikan bakteri atau virus-virusnya. Nah, sekarang kan sudah COVID ya, pastinya sudah kenal dekat ya, erat dengan namanya mencuci tangan ya. Mencuci tangan sebelum dan sudah makan, saat kita mempersiapkan makanan ya, terutama untuk ibu-ibu ya. Memasak makanan dan minuman itu harus matang. Ya, jadi memberikan air itu kepada anak-anak ya harus air matang ya, jangan sampai air yang tidak matang. Nah, kemudian ini sebenarnya salah satu pencegahan yang memang sudah terbukti efektif ya, yaitu dengan vaksinasi. Nah, biasanya ini memang belum diwajibkan ya di program pemerintah ya, biasanya ini diberikan hanya untuk usia kurang dari 6 bulan ke bawah. Nah, namanya vaksin rotavirus, gitu ya. Oke, nah kita masuk ke demam ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Bapak Ibu ya, demam itu tidak selamanya buruk ya. Jadi demam itu sebenarnya adalah tanda bahwa sistem kekebalan tubuh kita bekerja ya. Jadi misalkan saat ada istilahnya ada penjahat yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi kita punya tentara sendiri dalam tubuh kita. Tubuh kita sudah diciptakan dengan begitu hebatnya ya. Sehingga banyak sekali gitu ya tentara-tentara kecil yang bekerja di seluruh tubuh kita ya. Nah, di saat demam itu bahkan tentara itu bekerja lebih dengan giat ya untuk menghabiskan para penjahat-penjahat yang seperti bakteri, virus ya di dalam tubuh kita. Nah, demam ini terjadi juga saat ada peningkatan set point suhu tubuh ya di otak biasanya. Nah, jadi pertama-tama mungkin mulai panas, anaknya mulai aduh kedinginan ya, menggigil. Nah, sampai pada akhirnya sudah mencapai suhu yang optimal ya, sampai 39 kok anaknya malah anteng-anteng aja, padahal tadinya udah rewel banget ya. Nah, inilah saat fase demamnya ini sudah mencapai suhu tubuh gitu ya, yang sesuai dengan yang di otak gitu. Kemudian barulah demamnya turun gitu, mungkin saat tentaranya ini sudah habis menghabiskan para bakteri, virus gitu yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu ya. Nah, demam nih penyebabnya sebenarnya banyak banget ya. Hampir semua penyakit itu bisa menyebabkan demam ya.
Nah, yang sering kita temui ya di rawat jalan mungkin adanya tadi ya, batuk pilek, demam, ruam, diare ya, infeksi saluran kemih. Kemudian yang infeksi yang tidak sering ditemui itu adalah infeksi paru-paru ya. Ada tuberkulosis maupun infeksi telinga, dan non-infeksi dan lain-lain hal ya. Nah, penanganannya itu saat demam apa ya? Untuk yang non-obat, boleh mengukur suhu secara berkala, yaitu setiap 4 jam. Ya, tidak perlu terlalu sering gitu ya sebenarnya, karena kita memberikan obat penurun panas pun itu setiap 4 jam sekali gitu sebenarnya. Ya, boleh menjaga ruangan tetap sejuk gitu ya, memakai pakaian yang ringan ya, yang bahannya tipis gitu dan menyerap keringat ya biasanya supaya si anak ini mungkin lebih nyaman ya, dan juga tidak menciptakan lingkungan yang hangat supaya jadi semakin demam, ya. Memberikan cairan yang lebih banyak itu harus ya, karena saat demam itu terjadi penguapan cairan yang lebih banyak, ya. Jadi harus memberikan minum yang lebih banyak. Kompres hangat juga boleh dilakukan ya, untuk membantu menyamankan anak. Oke, untuk obatnya, nah bagaimana? Diberikan obat penurun panas atau boleh diberikan nih paracetamol banyak macamnya ya, ada yang stroberi, ada yang rasanya jeruk deh, ada yang rasanya anggur ya. Nah, ini nih boleh diberikan ya. Dapat diulang setiap 4 jam sekali ya. Dan dosisnya ini 10 sampai 15 miligram per kilogram berat badan per kali ya. Tidak perlu takut memberikan paracetamol ya. Nah, misalkan kalau obat penurun panas yang lain ya, mungkin ibu-ibu sering dengar ibuprofen ya atau Proris. Nah, sebenarnya itu kurang disarankan untuk penurun panas ya. Oke. Yang utamanya memang sebenarnya paracetamol seperti itu ya. Dan ini boleh diingat-ingat ya, dosisnya ini dapat diulang setiap 4 jam sekali jika suhu anak ini lebih dari 38 derajat Celcius ya. Oke, nah ini dia kejang demam. Nah, kejang demam ini salah satu kegawat daruratan ya istilahnya ya. Adalah bangkitan ya atau kejang ya pada anak yang mengalami kenaikan suhu tubuh biasanya di atas 38 derajat. Nah, yang tidak disebabkan oleh gangguan apapun yang di dalam otak ya. Nah, kejadian ini jarang sih 5-10% anak dan biasanya memang ada faktor genetik gitu ya. Nah, namun yang perlu diketahui adalah kejang demam ini tidak menyebabkan konsekuensi jangka panjang ya. Jadi jika memang terjadi kejang demam itu tidak perlu khawatir ya, karena komplikasi dari kejang demam sendiri itu sangat jarang ya, yang untuk pertama kali kejang. Jadi tidak mengganggu otak gitu ya, tidak menyebabkan gangguan perkembangan juga ya, dan juga tidak menyebabkan penurunan kecerdasan dan juga bukan faktor risikonya untuk terjadinya epilepsi ya, karena itu penyakit yang berbeda ya. Nah, kejang demam ini pokoknya harus demam dulu kemudian baru kejang, seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Ya ini amit-amit tapi ini sangat baik ya untuk diketahui ya. Harus tetap tenang dan tidak panik ya. Bisa melonggarkan pakaian yang ketat terutama di sekitar leher biasanya. Nah, posisikan anak miring ya. Kemudian tidak boleh memasukkan apapun ke dalam mulut anak ya. Biasanya suka takut lidahnya kegigit dimasukkan sendok. Nah, itu sebenarnya tidak disarankan malah ya. Oke, terus kemudian boleh misalkan dicatat gitu ya suhu, kemudian bentuk kejangnya seperti apa, lama kejangnya seperti apa. Bahkan sebenarnya dengan divideoin ya kejang itu kita bisa biasanya saat dibawa ke rumah sakit itu dokter akan lebih mengetahui, oh seperti ini kejangnya gitu ya. Oh memang ini beneran kejang atau tidak. Nah seperti itu. Kita harus tetap bersama anak, jangan sampai ditinggal ya, selama dan sesudah kejang. Nah ini misalkan memang ada seperti obat ya, obatnya itu diazepam yang dimasukkan ke dalam anus ya. Itu hanya boleh diberikan 1 kali oleh orang tua dan tidak boleh diberikan bila kejangnya itu telah berhenti ya. Oke, dan misalnya kalau kejang itu terjadi ya harus langsung bawa ke dokter ya atau ke rumah sakit. Ini harus wajibnya ya. Karena apa ya? Karena misalnya kejang itu sebenarnya penyebabnya sangat banyak sekali. Jadi harus kita singkirkan penyebab lainnya ya.
selain demam tadi ya. Oke. Kemudian kita masuk ke penyakitnya ketiga ya, pneumonia atau infeksi radang paru-paru ya. Biasanya gejalanya itu demam, sesak, dan juga batuk. Nah, penyebab itu biasanya adanya infeksi ya, bakteri dan virus pada anak-anak ya. Nah, yang sering saya lihat ya, biasanya pada anak-anak dengan sesak ya, biasanya datang-datang ke rumah sakit atau datang ke dokter ya, sudah sesak gitu ya, tapi ibunya ini atau keluarganya tidak mengetahui bahwa anaknya ini sebenarnya sesak ya. Nah, memang untuk tanda-tanda sesak pada anak itu sulit ya untuk dilihat ya. Nah, makanya itu kita harus mengetahui ya, seperti apa sih tanda-tanda sesak ya yang sering kali mungkin dilewati. Nah, harus belajar untuk menghitung nafas ya. Mungkin bisa dimulai dengan menghitung nafas sendiri ya, ditaruh di dada gitu ya, nafas berapa kali ya. Kemudian kalau misalnya pada anak-anak itu untuk usia 1 sampai 5 tahun biasanya lebih dari 40 kali per menit itu sudah dikatakan sesak ya. Sama misalkan di atas 5 tahun itu di atas 30 kali per menit itu sesak. Jadi harus di bawah 30 gitu ya. Nah, adanya hidungnya kok kembang kempis gitu ya. Jadi lebih cepat dan kembang kempis. Kemudian nanti saya akan kasih lihat video ya, gimana bagian dadanya itu kok naik turunnya sampai ada seperti ditarik ke dalam rongga dada gitu ya. Nah, misalkan kalau pada anak-anak yang masih ASI biasanya jadi sulit minum gitu ya. Nah, lagi netek kok tiba-tiba malah biru gitu bibirnya biasanya. Nah, itu adalah tanda-tanda sesak ya. Oke. Nah, kemudian demam dengue ya, mungkin yang sering juga kita temui tanpa sadar ya. Oke. Demam ini, dengue ini adalah sebenarnya kumpulan dari gejala-gejala ya, sindrom demam akut gitu ya. Kumpulan-kumpulan gejalanya ini sebenarnya seperti gejala flu gitu ya. Jadi adanya demam gitu ya, nyeri badan ya, sakit kepala gitu ya. Namun dia disebabkan oleh virus namanya Favipiravir, itu disebarkan oleh nyamuk ya. Nah, demam berdarah dengue ini kemudian beda ya, demam dengue dan juga demam berdarah ya. Karena demam berdarah ini sudah terjadi kebocoran cairan gitu ya dari pembuluh darah dan bisa menyebabkan kematian yang lebih parah ya. Oke, nah tanda dan gejalanya apa nih ya? Memang sangat sulit untuk kita bedakan ya. Jadi saat anak datang dengan demam ya, sangat mirip dengan penyakit-penyakit lainnya. Tuh. Tapi yang bisa khasnya itu adalah pada anak-anak dengan demam dengue itu pasti demamnya itu akan langsung naik tinggi. Ya, jadi tidak perlahan-lahan, tapi langsung naik. Misal, langsung naik 39, 38, 38,5, bahkan sampai 40 gitu ya. Dan misalkan kalau diberikan obat penurun panas ya, obat parasetamol itu mungkin hanya turun selama obat itu bekerja ya sampai 4 jam, tapi nanti akan naik lagi, dan turunnya itu tidak sampai turun ke normal ya. Biasanya mungkin turun 1 derajat 38 mungkin jadi 37 atau 39 jadi ke 38, tapi nanti akan naik lagi. Dan itu akan berlangsung selama 3 hari kurang lebih ya. Nah, kemudian disertai apa, dengan demam, bisa dengan adanya ruam, sakit kepala ya, nyeri otot dan sendi, lemas ya. Dan juga mungkin adanya perdarahan, itu seperti apakah ada mimisan ya, gusi berdarah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah fase-fase dari penyakit DBD yang perlu kita tahu ya. Jadi fase pertama itu mungkin demam. Demamnya itu bisa sampai 1 sampai 3 hari ya. Kemudian masuk ke fase yang kritis ya, di mana itu hari ke-4, ke-5 di mana sebenarnya demamnya itu turun. Jadi demamnya turun tapi anaknya itu tidak ada perbaikan. Istilahnya apa? Demam turun tapi kok anak tetap lemas ya, tetap tidak mau makan, malah lebih muntah-muntah lebih banyak, lebih nyari perut. Nah, itu adalah tanda-tanda bahaya. Itu terjadi biasanya di hari ke-4, ke-5. Nah, kemudian setelah itu fase penyembuhan, dia masuk ke fase hari ke-6 sampai 10 ya. Nah, memang yang kritisnya ini adalah di hari ke-4, ke-5 yang sulit dibedakan oleh dokter ya bahkan ya.
apakah ini demam berdarah dengue atau tidak gitu ya. Nah, namun ini adalah tanda-tanda bahaya yang perlu kita ketahui ya sebagai orang tua ya. Adanya muntah terus-menerus, nyeri perut ya, tangan dan kakinya kok dingin tapi padahal demamnya sudah turun. Nah, tadi ya, demam turun tapi keadaan anak tetap memburuk. Ada sesak nafas dan juga tadi ya tanda-tanda dehidrasi. Tidak kencing kok setiap sudah tidak kencing 4-6 jam kok belum kencing lagi gitu ya. Dan tidak mau makan dan minum. Nah, ini harus segera langsung dibawa ke rumah sakit. Misalkan kalau demam lebih dari 3 hari ya, itu harus dibawa kembali ke dokter ya, untuk dilakukan tes laboratorium biasanya. Untuk membedakan apakah benar ini demam dengue atau demam yang lain ya. Seperti itu. Oke, sebenarnya sebagai kesimpulan, untuk pencegahan penyakit ya, kebanyakan tadi yang dari infeksi diare ya, dari batuk pilek gitu ya, radang paru-paru, kemudian dan lain hal itu sebenarnya dapat kita cegah ya dengan imunisasi. Nah, ini adalah saran dari imunisasi programnya Kementerian Kesehatan ya, di mana ini dimulai dari bulan 0 sampai usia 5 tahun gitu ya. Sampai usia 2 tahun di sini untuk lanjutannya ya. Nah, ini adalah imunisasi yang harus dilakukan, wajib dilakukan. Nah, ini sebagai proteksi untuk anak kita ya, untuk mencegah penyakit yang lebih parah dan juga lebih berat ya. Padahal yang seharusnya bisa kita cegah seperti itu. Oke, mungkin sekian dari materi yang saya dapat berikan. Kira-kira mohon maaf jika misalkan ada kekurangan. Jika Bapak Ibu ada ingin bertanya, boleh silakan Bu Ani melanjutkan ya. Terima kasih Dr. Devina untuk sharing materinya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Boleh open mic langsung atau boleh juga ditulis di chat. Monggo. Mungkin kalau sambil menunggu, saya ingin coba share seperti video gitu ya, Bu ya. Oke. Ini seperti ini adalah contoh bayi yang kejang ya, gitu ya. Jadi terjadinya, jadi tangan dan kakinya itu gerak-gerak naik turun gitu. Pertamanya mungkin kejang, tegang gitu ya. Bisa disertai dengan kejutan seperti ini ya. Nah, tadi ya, kita harus tetap tenang dan tidak panik, kemudian melonggarkan pakaian dan anak itu harus dimiringkan ya ke kiri ya supaya tidak terjadi muntah misalnya kalau itu ya. Nah, kemudian ini adalah contoh anak yang sesak ya. Nah, ini kita lihat di sini terjadi adanya penarikan ya ke dalam rongga dada. Gitu ya. Nah, ini adalah nafasnya cepat ya, kita lihat ya. Nah, di sini terjadi ada penarikan ke dalam. Nah, yang biasanya paling sering mudah dilihat itu adalah melalui perut ya, biasanya pada anak tuh yang sesak. Oke. Seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau untuk alergi gimana dokter? Alergi anak-anak kan kadang mereka ada beberapa anak yang alergi dengan makanan mungkin atau alergi dengan udara. Yang saya ada kasus sih ini anak tersebut alergi dengan telur. Jadi badannya itu kayak melepuh-melepuh
bernanah gitu loh. Nah, itu cara mengatasinya bagaimana? Terima kasih. Oh, ya baik. Terima kasih, Ibu Anik ya. Jadi untuk alergi ya, memang alergi itu, banyak ya sebenarnya kita, kadang-kadang kita sendiri juga mungkin alergi tapi kok nggak tahu penyebabnya mungkin apa ya. Nah, misalkan kalau anak dengan yang memang sudah ketahuan alerginya apa gitu ya, ya pertama memang harus dihindari gitu ya alergennya. Nah, memang kadang-kadang itu alergi itu, pada anak-anak usia dini mungkin lebih, sensitif ya, gitu. Tapi kadang-kadang memang seiring dengan berjalannya usia ya, semakin dia dewasa, semakin dia besar itu alergi itu kadang-kadang menghilang gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ya saat, terjadi alergi tersebut ya, respon alergi? Eee, Pertama memang biasanya harus, diketahui dulu ya, eee memang penyebabnya apa, kemudian dibawa ke dokter itu pasti sudah ada obat alerginya gitu ya. Yang penting itu adalah tidak menyebabkan, alergi yang menyebabkan, saluran nafasnya itu sampai tertutup gitu ya. Mungkin kebanyakan yang di, luar negeri itu adalah yang alergi kacang mungkin sampai, sesak nafas gitu ya, tidak bisa bernafas gitu ya. Nah itu adalah tanda-tanda kegawat daruratan gitu ya. Dan misalnya kalau alergi-alergi yang ringan seperti itu, bisa memang ada obatnya, obat minum itu biasanya juga akan sembuh gitu. Tapi memang alergi itu harus, harus dijaga ya, memang, harus diketahui juga mungkin apa penyebabnya gitu ya. Bisa sembuh nggak sih, Dok? Ini anak saya dulu waktu kecilnya itu nggak apa-apa dengan daging sapi, daging kambing itu nggak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu ini dia usianya sudah 21 tahun, Berapa barang? tapi alergi Bisa daging ya, Mbak Desi. Terima kasih semuanya. sampai apa namanya sesak, badannya bentol-bentol semua, penuh, terus dia merasa sesak nafas. Kira-kira itu apa namanya bisa sembuh nggak sih seperti itu? Padahal dia usianya sudah dewasa. Gitu. Terima kasih. Alergi daging, Ibu? Oh, iya ya. Jarang ya memang kalau ketemu yang alergi daging ya. Oke. Tapi memang kalau trigger-nya itu sebenarnya kalau untuk mengetahui penyebab pastinya itu memang harus dilakukan tes, alergi yang agak sulit ya sebenarnya, aksesnya juga agak sulit dan, harganya relatif mahal gitu ya. Misalkan kalau bisa sembuh atau tidak ya, itu memang, tidak diketahui ya kadang ya. Jadi bisa kadang-kadang ada yang sembuh seiring dengan usia gitu ya. Ada yang bahkan lebih parah gitu ya saat, seiring dengan berjalannya usia, seperti itu. Ya memang satu hal yang harus dilakukan itu adalah menghindari alergen ya, apalagi kalau bisa menyebabkan sampai sesak nafas gitu ya, itu kan sebenarnya cukup bahaya ya sebenarnya, gitu. Oke, terima Seperti kasih. itu. Mari Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Masih ada waktu? Persilakan yang mau bertanya. Atau sudah jelas semua? Saya mau bertanya, Bu Dokter. Silakan Bu Elena. Ada beberapa anak yang sariawan di mulut, dan itu menyebabkan anak itu jadi rewel. Dan anak itu memang panas gitu ya, tapi tidak terlalu tinggi, dan dia sekolah. Dan pada akhirnya anak itu
apa ya, hampir seluruh mulutnya itu dipenuhi dengan sariawan. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan mengantisipasi ketika masih sariawannya masih kecil gitu? Apa yang harus kita lakukan mungkin dari makanan atau ada hal yang perlu kita tahu untuk menolong anak yang seperti itu? Itu aja sih. Terima kasih, dokter. Ya, baik, Ibu Helena ya tadi ya. Ya. Sebelumnya sariawannya ini didahului dengan adanya demam berarti ya tadi. Iya, betul. Demam jadi selalu. Nah, sariawannya masih apa ya, hanya kecil gitu, hampir nggak kelihatan di ujung lidah. Tapi semakin meluas gitu dan ini terjadi berulang kali atau hanya sekali, Bu? Hanya maksudnya baru sudah sekali ini. Oh ya. Ya. Oke. Memang sebenarnya kalau sariawan itu ada beberapa penyakit lain ya yang menyebabkan sariawan juga dan diikuti dengan demam ya. Apakah di anaknya itu disertai juga dengan ruam-ruam merah, mungkin di bagian telapak tangan dan telapak kaki gitu? Iya, ada beberapa bagian tubuhnya itu yang merah gitu. Oh, merah juga ya. Usianya berapa nih? Itu kira-kira ya 3 tahun. Oh, ya. Memang ini adalah salah satu penyakit yang lagi sering ditemui juga, Bu ya. Jadi itu adalah flu Singapura ya. Flu Singapura ini memang dia biasanya diawali dengan demam, kemudian bisa dengan batuk pilek gitu ya. Kemudian setelah demamnya itu turun muncullah ruam merah, terutama di tangan, telapak tangan dan telapak kaki. Dan biasanya itu di sekitar mulut dan juga di dalam rongga mulut itu pasti ada sariawan. Nah, ini namanya flu Singapura, biasanya disebut juga dengan penyakit tangan dan kaki gitu ya. Hand, foot, mouth, tangan, kaki, mulut ya. Gitu. Hampir sama dengan ini ya, penyakit pada sapi itu, tapi memang ini adalah penyakit sering ditemukan pada anak gitu ya. Dan apa yang harus ditata pengobatannya gitu ya. Kalau biasanya pada anak dengan yang lagi seperti itu, pastinya dari makanannya. Makanan itu harus lunak ya. Pasti jika anaknya seperti itu, anak tuh biasanya tidak mau makan. Kayak makan apapun dia menolak gitu karena sebenarnya dia lagi sariawan sangat banyak gitu di dalam mulutnya dan sangat sakit gitu ya. Nah, pertama makanannya harus dijaga yaitu makanan-makanan yang lunak gitu ya dan lumat biasanya agar mudah untuk dia telan gitu, misalnya langsung ditelan tanpa harus dikunyah dan kena sariawannya tersebut gitu. Nah, kemudian sebenarnya memang kalau penyakit ini adalah penyakit virus ya, sehingga sebenarnya bisa sembuh sendiri gitu. Nah, tapi misalkan untuk keluhannya misalkan memang sariawan ini sangat mengganggu gitu ya, memang ada beberapa salep gitu ya, salep biasanya yang memang dikhususkan untuk sariawan biasanya untuk meredakan nyeri maupun membuat anak itu mungkin iya, menyembuhkannya lebih cepat gitu ya. Ada seperti biasanya kalau di puskesmas itu dapat GOM ya, biasanya GOM ataupun obat sariawan pada umumnya gitu ya. Seperti itu sih. Tapi memang dari makanan terutama itu yang bisa membuat anaknya itu lebih rewel biasanya. Seperti itu. Memang perjalanan penyakitnya seperti itu. Jadi satu muncul, kemudian banyak yang lainnya seperti itu, Bu. Apakah itu menular, dokter? Oh iya, itu sangat sangat menular, Bu. Makanya jadi kalau satu anak itu biasanya lagi kena ya, mungkin bisa teman-teman yang lain kan, nah itu kontaknya itu dengan dia droplet ya. Jadi dengan yang masuk ke dalam saluran nafas ya, seperti itu. Kemudian dia bisa menyebabkan dan sangat menular ya, seperti itu. Tapi memang kalau itu bisa sembuh sendiri dan sembuhnya cepat. Biasanya dalam 3 minggu, 2 minggu itu ruamnya itu akan hilang. Mungkin gejalanya hanya gatal, seperti itu. Demamnya tapi sudah hilang. Tuh. Jadi harus aware juga ya mungkin Bapak Ibu.
Iya, seperti itu. Kalau di rumah, di sekitar rumah atau sekitar sekolah ada yang mengalami hal itu gitu ya. Sebenarnya, semakin sekarang ini dengan adanya Covid ya, jadi kan anak-anak sekarang semua pakai masker ya. Nah, batuk pilek itu sekarang sudah lebih, turun drastis ya kunjungannya ke rumah sakit ataupun ke dokter para anak dengan batuk pilek. Nah, makanya itu sebenarnya masker itu sangat baik ya untuk kita semua ya, mencegah semua penyakit seperti itu. Terima kasih Bu Dokter. Ya, sama-sama Ibu. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 8. Karena kita tadi mundur 20 menit, mungkin bisa satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Saya mau tanya, Dok. Misalnya anak kalau lagi mimisan gitu, itu cara penanganannya gimana ya, Dok? Dan kalau mimisan itu apakah tanda-tanda penyakit apa ya, membahayakan atau tidak gitu? Ya, mimisan memang sering ya kita temui, betul ya Bu ya. Nah, apa yang harus dilakukannya? Jadi pertama yang perlu kita ketahui tentang mimisan ya. Jadi saat terjadi mimisan itu sebenarnya hampir 90% ya, itu penyebabnya tidak diketahui gitu ya. Jadi ya memang mungkin antara dari genetik gitu ya, dan juga mungkin pembuluh darah di hidungnya ini lebih rapuh ya biasanya. Ada beberapa anak memang yang punya genetiknya itu lebih sering mimisan tanpa sebab. Nah, seperti itu. Tapi tidak berarti, itu menandakan sesuatu hal yang, membahayakan ya, penyakit yang membahayakan. Karena mungkin hanya sedikit persen ya yang, eee, akhirnya itu merupakan penyakit yang berbahaya pada anak, terutama sih biasanya tidak. Nah, kecuali pada mungkin, mimisan pada orang dewasa atau yang sudah tua gitu, beda lagi, ya. Tapi biasanya itu tidak membahayakan. Nah, mungkin apa nih yang harus dilakukan ya? Saat mimisan itu tidak boleh nonggak ya, jadi posisinya itu harus, nunduk seperti ini, supaya darahnya itu yang, berada di rongga mulut di rongga hidung ini tidak masuk ke dalam mulut, rongga mulut, hingga tertelan ya. Karena malah kalau misalkan kita nunggak ya, dia darah ini akan masuk ke dalam rongga mulut, sehingga menyebabkan anak ini mual ya, jadi malah kok muntah. Nah nah posisinya itu adalah harus nunduk seperti ini, gitu ya. Nah, ditekan boleh ya, ditekan sambil ditekan melakukan penekanan 5 sampai 10 menit boleh, seperti itu. Ya disumpat ya, misalkan, kalau mimisan yang biasa itu 5 sampai ditahan sebentar, mungkin 5 menit sampai 10 menit pasti biasanya sudah berhenti, seperti itu, ya. Namun kemudian misalkan kalau kok perdarahannya masih banyak terus, nah itulah yang harus kita curigai kok, kenapa ya, itu harus dibawa ke dokter, seperti itu. Tapi memang kalau yang sering mimisan yang memang, dan biasanya hanya dengan penekanan mungkin 5 sampai 10 menit kok sudah berhenti ya, biasanya memang itu, penyebabnya memang kadang-kadang suka tidak diketahui gitu, seperti itu, Bu. Ya apakah sudah cukup jelas mungkin? Sudah, Dok. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Itu kalau anak mimisan ada pengobatan yang tradisional itu loh, Dok, dikasih apa namanya, dikasih sirih itu bagaimana itu? Iya, sirih ya, pengobatan tradisional ya sebenarnya kalau dari, medis ya, misalnya kalau tidak ada buktinya yang bisa membantu untuk dia meringankan mimisannya, seperti itu, jadi tidak disarankan. Malah misalnya kalau dimasukin sirih gitu, mungkin kok hidungnya jadi perih ya, atau perih atau mungkin, dengan masukinnya sirih, jadi malah iritasi hidungnya, seperti itu.
Jadi tidak disarankan sih. Cukup ditunduk seperti ini dengan kempitnya di bagian yang di sini ya, di bagian atas ini, seperti ini, gitu ya. Nah itu cukup. Seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Devina untuk malam hari ini. Mungkin ada kata-kata penutup yang untuk disampaikan untuk kita semua dari kesimpulan materi malam hari ini. Silakan. Iya baik. Untuk kesimpulannya mungkin memang beberapa penyakit yang sering kita temui ya pada anak-anak itu meliputi kebanyakan sih infeksi ya, ada infeksi radang paru-paru, diare, demam gitu ya. Dan semuanya ini sebenarnya dapat ditangani gitu ya. Nah, yang penting adalah kunci utama bagi orang tua itu adalah ya tetap tenang dan tidak panik ya. Karena misalkan kalau kitanya sudah panik ya, bagaimana kita bisa mau mungkin mengurus anak kita gitu ya, yang sedang sakit seperti itu. Dan tetap harus jaga kesehatan diri kita sendiri dan juga pastinya anak-anak. Seperti itu. Terima kasih ya Ibu Anik ya. Oke, terima kasih dokter untuk waktunya dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang boleh bergabung pada malam hari ini. Untuk Bapak Ibu yang belum bisa bergabung, mungkin akan bisa mendapatkan materi ini lewat YouTube yang akan ditayangkan kemudian. Dan sebelum kita menutup webinar pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu dengan kasih Ibu Anik Junedi. Silakan pimpin dalam doa. Mari bersama-sama kita mau berdoa, kita mau tutup webinar kita malam hari ini. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pimpinan Tuhan dalam webinar kesehatan malam hari ini. Juga ucap syukur buat pemaparan yang disampaikan oleh Dr. Devina Tuhan. Sungguh banyak hal yang kami pelajari untuk kami bisa terapkan dalam menangani anak-anak kami secara khususnya Tuhan. Kita juga terus berkati Dr. Devina dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dalam apapun yang dia lakukan, saya memberkati Tuhan. Setiap orang tua biarlah semakin hari boleh semakin mengerti dalam menangani anak-anak di saat mereka sakit Tuhan. Dan kami juga bisa tanggap menangani anak-anak dan kami lebih lagi bisa mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan. Sekali lagi kami ucap syukur untuk pemahaman, untuk pemaparan malam hari ini. Sungguh berkati kami semuanya Tuhan. Dan kami mengakhiri webinar ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Kita akan berfoto bersama dulu sebelum kita meninggalkan ruangan Zoom ini. Silakan untuk seksi dokumentasi. Cara tampilnya gimana? Coba. Ya, sebentar ya. Oke, mari buka semuanya. Ini fotonya gitu. Ya, hitungan 1, 2, 3. Ada lagi? Udah cukup aja sekali ini aja, ini udah cukup. Cuma 1 aja Bu, cukup Bu. Sekali lagi ya, biar ketok kabeh. Ayo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jo, terima kasih Dokter Devina, terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Ibu dan juga Bapak Ibu sekalian. Silakan boleh live dulu.